wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya di sini mewakili teman-teman semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Rifki Rosdani STMM selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kepercayaan penugasan ini kepada kelompok kami. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kelompok kami bisa mempresentasikan penugasan yang telah diberikan. Sholawat masalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri Ahmad Irhamul Aska Aditya, kemudian ada Amelia Faridatul Hanafiyah, kemudian ada Royhan Dwi Kurniawan, kemudian ada Farillah Maufiratus Syahiro, kemudian ada Elma Qurratur Rohmah dan Anggi Fernanda Sayekti. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kinerja kelompok kami, yakni tentang nail art beauty. Bagaimana kelanjutannya? Nail art beauty itu sebuah platform seni mempercantik kuku dengan berbagai teknik dan desain. Jadi nail art itu sebuah pernak-pernik untuk badan ya, untuk kuku, untuk tangan ya. Nah, di sini menjadikan akses yang mudah untuk pencarian, pemesanan dan pelayanan, membuat kuku semakin cantik dan indah. Jadi di platform ini hanya berfokus untuk manicure atau nail art kuku saja. Nah, berarti nail art mencakup berbagai teknik dan desain untuk mempercantik kuku seperti manicure, pedicure, dan nail art. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak permasalahan nail art dan dampak pada calon customer. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat ini adalah pesaing menawarkan fitur yang sama, membuat sulit customer untuk menarik perhatian pengguna. Dan yang kedua ada kualitas konten. Kualitas konten ini sendiri, konten yang tidak konsisten atau konten yang kurang dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Selanjutnya ada target pasar yang terbatas. Target pasar yang terbatas ini aplikasi mungkin menarik perhatian yang suka pada kuku atau penggemar kuku saja. Dan yang selanjutnya ada salah saran produk. Salah saran produk ini jika merekomendasikan aplikasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau berkualitas secara rendah. Kendala teknis. Kendala teknis ini yaitu apabila memiliki kendala teknis masalah seperti bug atau kesulitan dalam navigasi. Selanjutnya ada tantangan monetisasi. Tantangan ini menemukan model bisnis seperti iklan langganan atau pembelian dalam aplikasi bisa menjadi langganan apabila mereka tidak mempunyai pengguna bersedia prabayar. Selanjutnya ada pengguna tren, perubahan tren. Perubahan tren ini tren yang seni kuku cepat berubah sehingga aplikasi harus memperbaharui kontennya agar tetap relevan. Dan yang terakhir ada regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan ini kebijakan mengenai privasi data pengguna dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada dampak positif dari permasalahan customer. Yang pertama ada kemudian akses. Kemudian akses ini memudahkan para customer untuk mendapatkan dengan cepat dan mudah menemukan informasi mereka tentang produk layanan kami. Dan yang kedua ada peningkatan kreativitas. Peningkatan kreativitas sendiri ini masalah atau kebutuhan dari masalah customer untuk mendorong menjadikan lebih inovatif dalam menawarkan
menawarkan solusi. Dan selanjutnya ada informasi produk. Informasi produk ini menyediakan produk dan jasa layanan yang lengkap, memudahkan calon customer untuk memahami manfaat dan fitur yang ditawarkan dari fitur kami sendiri. Selanjutnya ada dampak negatif dari permasalahan calon customer. Yang pertama ada informasi yang tidak akurat. Informasi yang tidak akurat ini tidak sesuai dengan tidaknya lengkap atau dapat membuat calon customer bingung atau kecewa. Dan yang kedua ada kualitas desain. Kualitas desain sendiri ini produk atau layanan yang kurang menarik untuk tidak sesuai ekspektasi terhadap customer, mengurangi minat mereka. Dan yang ketiga ada keterbatasan kustomisasi. Keterbatasan kustomisasi ini keterbatasan dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan individu calon customer, dapat menyebabkan ketidakpuasan. Dan yang terakhir ada persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat sendiri ini persaingan yang ketat dengan produk layanan serupa dari kompetitor, dapat membuat calon customer mudah beralih ke customer yang lain. Selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Selanjutnya, deskripsi produk. Nail art ini adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk para pecinta seni kuku, memberikan akses mudah ke berbagai desain, tutorial, dan inspirasi. Jadi nail art itu adalah penggambaran kepada kuku kita yang mulus ini bisa digambar sesuai keinginan kita. Namun melalui aplikasi ini mempermudahkan para pelanggan atau para konsumen, calon konsumen untuk Selanjutnya, deskripsi produk. Nail art ini adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk para pecinta seni kuku, memberikan akses mudah ke berbagai desain, tutorial, dan inspirasi. Jadi nail art itu adalah penggambaran kepada kuku kita yang mulus ini bisa digambar sesuai keinginan kita. Namun melalui aplikasi ini mempermudahkan para pelanggan atau para konsumen, calon konsumen untuk memudahkan memilih para owner, pemilik yang bisa menail art ini dengan mudah. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Analisis pasar ini ada ukuran pasar potensial, peningkatan minat terhadap kecantikan, kesibukan gaya hidup modern, perkembangan teknologi, pandemi COVID-19. Itu adalah ukuran pasar yang berpotensial. Lalu segmen target audiennya itu adalah ibu-ibu, kakak-kakak, pokoknya wanita berusia mulai dari 13 sampai ke atas, dan sangat direkomendasikan untuk wanita berusia 15 tahun hingga 35 tahun. Selebihnya karena kekuatan kuku kita kan berbeda setiap masing-masing orang, jadi di situ kita sangat menganjurkan untuk usia 15 sampai 35 tahun. Tren pasar yang relevan yaitu personalisasi, kualitas higienis, kemudian akses, harga yang kompetitif, nail art. Jadi setiap perkembangan tahun ke tahun itu ada beberapa nail art yang tren. Misal di tahun 2020 nail art ini adalah yang lagi tren ini nail art yang full emboss. Tahun berikutnya full manik-manik, tahun berikutnya full gambar, dan begitu selanjutnya. Setiap tahun itu selalu ada tren nail art yang berganti. Jadi dengan adanya aplikasi ini memudahkan calon konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan atau informasi yang lebih ternews atau terbaru begitu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Elma. Selanjutnya adalah model bisnis. Model bisnis dalam home service nail art ini berputar pada komisi, yaitu komisi yang diambil dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa cara umum perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang pertama adalah komisi dari teknisi, yaitu perusahaan mengenakan biaya presentasi tertentu dari setiap layanan yang diberikan oleh teknisi nail art yang terdaftar dalam platform.
Yang kedua adalah biaya pendaftaran teknisi. Yang ketiga adalah biaya tambahan untuk layanan premium, yaitu perusahaan dapat menawarkan fitur premium kepada teknisi atau pelanggan seperti profil yang lebih menonjol atau pilihan pembayaran yang lebih banyak dan biaya tambahan. Untuk yang keempat adalah kemitraan dengan berbagai produk merek kecantikan, yaitu perusahaan bekerjasama dengan merek produk kecantikan untuk menjual produk mereka melalui platform dan mendapatkan komisi dari setiap penjualannya. Yang selanjutnya adalah iklan, yaitu perusahaan dapat menampilkan iklan dari produk atau layanan terkait kecantikan di dalam. Selanjutnya adalah strategi penetapan harga produk dan layanan. Penetapan harga produk dan layanan home service perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah biaya operasional. Di sini biaya yang dikeluarkan perusahaan termasuk komisi untuk teknisi, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya adalah harga pasar, harga yang ditawarkan oleh kompetitor. Selanjutnya, persepsi nilai pelanggan terhadap nilai layanan yang ditawarkan. Fleksibel harga, yaitu beberapa platform memungkinkan teknisi untuk menetapkan harga mereka sendiri dalam rentang tertentu. Selanjutnya, ada strategi penetapan harga yang umum digunakan, yaitu yang pertama, harga berdasarkan paket. Harga berdasarkan paket ini menawarkan layanan dengan berbagai. Selanjutnya adalah rencana produksi. Rencana produksi ini terdiri dari target audiens, yaitu segmentasi. Segmentasi terdiri atas usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan kemudian persona. Persona ini adalah buat profil pelanggan ideal untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya ada value proposition, yaitu keunikan. Apa yang membedakan layanan Anda dari pesaing? Misalnya, desain nail art yang lebih kreatif, produk berkelas tinggi, dan fleksibel waktu. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat ini apa yang akan didapatkan pelanggan dengan menggunakan layanan kami, yaitu misalnya pelanggan mendapatkan kenyamanan, hemat waktu, dan hasil yang memuaskan. Ada beberapa saluran distribusi, yaitu diantaranya aplikasi. Aplikasi ini mengoptimalkan aplikasi dengan fitur yang mudah digunakan, pembayaran yang aman, dan sistem pelanggan baru, dan melakukan pemasaran melalui aplikasi. Selanjutnya adalah kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan influencer kecantikan untuk mencoba layanan Anda dan membuat konten review. Untuk yang terakhir adalah event, yaitu mengadakan workshop nail art gratis di pusat perbelanjaan. Analisis kompetitor. Yang pertama ada identifikasi pesaing utama. Pesaing utama yaitu ada pesaing langsung, perusahaan lain yang menawarkan layanan home service, nail art serupa baik melalui aplikasi maupun platform lainnya. Dua, ada pesaing tidak langsung, dan yang ketiga ada pesaing potensial. Selanjutnya ada analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatan yaitu ada reputasi. Pesaing dengan reputasi yang kuat di mata konsumen. Kedua ada jaringan. Pesaing dengan jaringan luas baik itu salon, fisik maupun mitra kerja. Ketiga ada promosi. Pesaing yang aktif dalam promosi dan memiliki anggaran pemasaran yang besar. Inovasi, pesaing yang sering menghadirkan desain nail art terbaru atau layanan tambahan. Kelemahan dari pesaing, yang pertama ada kualitas layanan. Layanan yang kurang memuaskan seperti keterlambatan produk yang kurang berkualitas atau desain yang kurang variatif. Yang kedua ada harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan. Yang ketiga ada teknologi, aplikasi yang kurang user friendly atau fitur yang terbatas. Dan yang terakhir ada ketersediaan, jangkauan layanan yang terbatas atau kesulitan dan melakukan pemesanan. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Pertama ada melakukan analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats untuk mengidentifikasi keunggulan untuk bisnis. Yang kedua ada fokus pada kekuatan. Kualitas produk
pelayanan pelanggan, teknologi menentukan harga kompetitif. Yang ketiga ada manfaat kelemahan pesaing, meningkatkan kualitas, memperluas jangkauan, terus berinovasi. Tim manajemen. Pertama ada keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan. Pemahaman industri kecantikan. Memahami tren terbaru dalam industri kecantikan, preferensi dari pelanggan dan persaingan pasar. Keterampilan analisis data. Mampu menganalisis data untuk membuat keputusan yang berbasis data. Keterampilan berkomunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kreativitas, mampu menghasilkan ide baru dan inovatif untuk mengembangkan bisnis. Fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis. Tim inti yang ideal, yaitu ada sebagai berikut, dan yang terakhir ada pentingnya sinergi tim, cara membangun tim yang solid, ada dengan rekrut individu yang tepat, fokus pada pengembangan tim, dan membangun budaya perusahaan yang positif. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Anggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk slide ke-9 dan 10. Untuk slide ke-9 yaitu proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan merupakan perkiraan kinerja keuangan bisnis yang kita jalankan di masa yang akan datang. Ada 3 komponen utama proyeksi keuangan dalam bisnis ini, yaitu pendapatan, biaya, dan penggunaan dana. Untuk pendapatan didapatkan dari layanan seperti perkiraan jumlah pelanggan, rata-rata harga per pelanggan, dan frekuensi layanan per pelanggan. Untuk pendapatan dari produk tambahan didapatkan dari penjualan aksesoris dan perkiraan tambahan layanan lainnya. Untuk pendapatan dari aplikasi, kami menawarkan fitur berbayar untuk langganan desain eksklusif. Untuk biaya, terdapat 3 biaya. Yang pertama yaitu biaya operasional, meliputi biaya bahan habis pakai, biaya aplikasi, biaya transaksi, dan biaya overhead lainnya. Yang kedua yaitu biaya akuisisi pelanggan. Biaya ini digunakan untuk mendapatkan pelanggan baru seperti biaya iklan dan promosi. Untuk biaya pengembangan yaitu biaya untuk mengembangkan fitur atau meningkatkan aplikasi. Untuk penggunaan dana, yang pertama yaitu ekspansi. Dana yang digunakan untuk memperluas area layanan dan mengakuisisi bisnis lainnya. Yang kedua yaitu bisnis operasional. Dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari seperti membayar gaji, membeli bahan habis pakai, dan membayar tagihan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proyeksi keuangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan pasar. Seberapa cepat pasar layanan kecantikan khususnya nail art tumbuh di daerah Jepara. Yang kedua yaitu kompetisi. Berapa banyak pesaing yang serupa terhadap bisnis kita. Yang ketiga yaitu harga. Bagaimana harga yang kami tawarkan dibandingkan dengan pesaing bisnis yang serupa. Yang keempat pemasaran, yaitu efektivitas strategi pemasaran yang menarik untuk pelanggan baru. Yang kelima yaitu teknologi, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi serta munculnya teknologi baru yang dapat mempengaruhi bisnis. Slide yang ke-10 yaitu kontak dan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang dimaksud di sini adalah investasi dan kolaborasi. Setelah membangun fondasi bisnis yang kuat, hal yang selanjutnya dilakukan adalah bagaimana kita memperluas jangkauan dan meningkatkan pertumbuhan melalui investasi dan kolaborasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kurangnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.